warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Wulandari dengan NIM 2130201101. Di sini saya bersama dengan teman saya. Dan saya Jenny Talia dengan NIM 2120201084. Kami akan membahas materi tentang pendidikan global. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan global. Willard M. Knibb mengemukakan bahwa isi pendidikan global dirumuskan dari realitas sejarah dan kondisi saat ini yang menggambarkan dan menunjukkan dunia sebagai masyarakat global. Dari hasil analisisnya, Knibb memperkenalkan 4 unsur kajian yang dianggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global. Yang pertama ada kajian tentang nilai-nilai manusia, the study of human values. Yang kedua ada kajian tentang sistem global, the study of global system. Yang ketiga kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu global, the study of global problems and issues. Dan yang keempat ada kajian tentang sejarah hubungan dan saling ketergantungan antar bangsa atau the study of history of context and interdependence, culture and nation. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian tentang nilai manusia. Nilai-nilai yang dianut oleh banyak orang umumnya mencerminkan sikap dan keyakinan dan dibentuk oleh pengalamannya. Nilai-nilai yang kita miliki menentukan bagaimana kita memandang dunia dan bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi keputusan dan perilaku kita sebagaimana yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan. Di samping nilai-nilai yang kita anut itu bersifat pribadi dan terkadang aneh, seperti perasaan dan pilihan, hal-hal yang paling penting adalah kebersamaan dalam kelompok etnis, nasional, dan agama. Selanjutnya, ada kajian tentang sistem global. Adanya hubungan dan ketergantungan antar bangsa ini adalah akibat dari keikutsertaan bangsa dalam sistem yang sedang berjalan di dunia saat ini yang sering dinamakan sistem global. Besarnya ruang lingkup saling ketergantungan sebagaimana yang kita sadari telah semakin meningkat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perubahan ini dapat ditelusuri dari adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang tampaknya telah menciutkan dunia, juga perubahan interaksi antar negara yang telah berhasil membentuk organisasi internasional PBB dan menghentikan tradisi imperialisme dan kolonialisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu global. Pada umumnya, penyelesaian pada satu masalah akan mempunyai pengaruh pada beberapa faktor lainnya. Knibb ia mengemukakan 4 kategori pemikiran pendidikan global yang dapat menjadi masukan untuk kurikulum. Yang pertama, isu-isu perdamaian dan keamanan. Pada dasarnya, bangsa-bangsa mengetahui keamanan karena kehadiran atau ketidakadaan ancaman terhadap nilai-nilai atau sumber-sumber dasar yang menjadi landasan kehidupan. Menciptakan keamanan dan mempertahankan perdamaian telah menjadi pemikiran bangsa-bangsa sepanjang masa karena sistem internasional tidak mempunyai pusat otoritas untuk melaksanakan hukum dan menyelesaikan konflik dengan suatu sistem kedaulatan bangsa-bangsa. Kemudian yang kedua ada isu-isu pembangunan. Studi ini akan memfokuskan pada sejumlah isu-isu dan masalah-masalah sekitar pelebaran kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di dunia, dan ketidakadilan serta penderitaan akibat dari kesenjangan ini. Nah, kita dapat melihat sejumlah dimensi kesenjangan antara si kaya dan si miskin ini dengan membandingkan urutan penduduk paling kaya di dunia dan paling miskin di dunia. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin ini hampir tidak dapat dielakkan. Kemudian yang ketiga ada isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan terutama berkaitan dengan akibat-akibat eksploitasi sumber daya manusia dan pengelolaan kekayaan bumi seperti tanah, lautan, dan unsur lainnya. Masalah yang berkaitan dengan akibat-akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan bukanlah persoalan baru,
Tetapi karena penduduk bumi yang berkembang sangat cepat dan meningkatnya konsumensarisme, maka akibat-akibat tersebut diperluas menjadi masalah-masalah. Nah, masalah-masalah ini yang mengendaki pemecahan ini sangat penting untuk disadari oleh umat manusia, karena ini milik kita bersama. Demikian pula ribuan jenis tanaman dan hewan, semuanya dapat melampaui batas jika semua memiliki kepedulian bersama. Kemudian yang keempat, isu hak asasi manusia. Beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua muncul perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Kepedulian ini sebagai akibat dari banyaknya kekejaman yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Demikian pula kejahatan kaum kolonial imperialis barat terhadap penduduk jajahan yang berada di batas peri kemanusiaan. Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia merupakan reaksi langsung terhadap peristiwa tersebut. Alasan kedua, adanya perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia berasal dari adanya saling keterkaitan dunia modern yang belum pernah sebelumnya. Baiklah teman-teman, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu kajian sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Perspektif sejarah yang meliputi evaluasi nilai kemanusiaan yang berbeda-beda dan bersifat universal. Pembangunan sejarah sistem global kontemporer dan kondisi serta faktor penyebab munculnya isu-isu dan masalah global saat ini merupakan fondasi bagi pendidikan global. Sayangnya, sejarah yang dipelajari oleh kebanyakan siswa hanya sedikit mengembangkan perspektif dunia yang saling ketergantungan saat ini. Sejarah dunia yang diajarkan adalah sejarah peradaban barat atau pengaruh barat terhadap dunia lainnya. Seringkali, sejarah dunia merupakan sejarah yang memisahkan wilayah-wilayah regional dan hubungan antar negara tersebut. Biasanya semua sejarah memfokuskan pada perkembangan negara-negara yang lebih kuat dalam dunia kontemporer. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja dari kami kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.